It's the love shot. It's the love shot. Nah, di selanjutnya sudah Shinya Chu itu ada Shinya Momo ya, dan di mana itu, Shinya Momo ini ya, Momo ini seakan-akan berada dalam apa ya, lagi kejebak di dalam lubang dan berisikan air ya namanya. Jadi dan apa ya, dan setelah terjebak dalam ruangan tersebut itu, Momo itu kagak bisa keluar. Nah, maknanya di sini yang gue bisa bilang, lubang tersebut adalah apa ya, melambangkan COVID-19 yang seperti sekarang itu membuat Twice itu kagak bisa tour dan kagak bisa kemana-mana gitu ya. Hanya ya kita itu bisa berjumpa dengan mereka itu hanya lewat aplikasi-aplikasi live-nya gitu ya kan. Seperti VLive, apalagi ya, VLive, IG, kita bisa lihat foto mereka namun ya, ya gitu lah namanya. Jadi lubang itu menjadi apa ya, menjadi simbol bahwa, COVID-19 itu ya. Jadi nah, apa ya, lubang ini juga bisa bisa dibilang, menjadi pembatas antara Once dengan, Twice ya. Jadi tapi tenang saja tenangnya, seperti yang dibilang oleh Momo pada liriknya adalah, You are gonna be mine again. "Kamu akan menjadi milikku lagi," ya kan. Nah, setelah apa ya, pandemi ini berakhir itu kita semua itu bisa berjumpa dengan Twice lagi ya. Nah, jadi ya sumpah gua sangat ya harap gitu semoga pandemi ini cepat selesai gitu ya namanya. Ya jadi kita pindah lagi teman ke scene-nya, apa ya, Dahyun dan Mina lagi ya, kita kembali ke scene-nya mereka. Karena di scene-nya mereka ini, apa ya, mereka itu sudah apa ya, sudah dirayu sama si ular tadi ya. Ular tadi itu merayu mereka dan ya seperti yang kita ketahui bahwa mereka itu memakan buah tersebut. Wow, dan ya kita dikasih lihat kan, scene-nya apa ya, scene-nya Mina itu yang hampir gigit, apa ya, mungkin udah ngegigit, apel itu ya, karena di pas terakhir tuh ada gambar ini. Nah, apel udah kegigit ya. Ya, setelah memakan buah tersebut itu mereka kan, udah tahu gitu kan konsekuensinya yang sudah mereka terima, bahwa, mereka itu akan diturunkan dari surga ke bumi ya, yang digambarkan dalam liriknya Neon itu ya kan. No, I want it. 입에 바른 소린 이제 그만할게. 'Cause I deserve it. Ya, aku tahu aku menginginkannya. Sekarang aku tahu akan berhenti meminta maaf karena aku pantas mendapatkannya. Nah di partnya Mina juga kayak gini. 혹시 잠깐 내가 미워지더라도 걱정은 할게. 'Cause I know you. Biarkan kamu membenciku sesaat, aku takkan khawatir karena aku mengenalmu. Nah di sini tuh apa ya yang gue bisa bilang, partnya Nian tuh memiliki artinya sendiri ya namanya, dan di mana, apa ya, aku tahu aku, menginginkannya. Nah di sini yang maksudnya itu adalah, cinta dari para Once ya temannya. Jadi aku tahu aku menginginkannya dan sekarang aku akan berhenti meminta maaf. Maksudnya sini adalah, dia merasa bersalah atas apa yang dia lakukan itu salah gitu ya Kak, karena memakan buah terlarang tersebut. Yang ketiga, karena aku pantas mendapatkannya. Yang dimaksud di sini adalah hukumannya dan akhirnya mereka diturunkan ke bumi gitu. Nah, sedangkan di partnya Mina juga ini memiliki arti sendiri ya temannya. Jadi, bahkan jika kamu benciku sesaat, aku takkan khawatir. Nah, maksudnya di sini adalah jika Once mau membenci mereka sesaat itu tidak akan membuat mereka khawatir karena, misalkan ya, apa ya, mereka itu memilih membenci Twice itu ya kan atau membenci sesaat itu karena mereka itu bahwa, karena aku mengenalmu ya kan seperti yang ditambahkan di liriknya Mina tadi, karena aku mengenalmu maksudnya adalah Twice mengenal Once gitu, pada satu saat mereka pasti kembali pada Twice lagi ya kan karena ya gitulah namanya. Jadi, Twice ini adalah salah satu grup juga yang sangat ya yang sangat banyak juga penggemarnya sih karena mereka udah berkarir lama di dunia K-pop ya. Jadi ya, seperti yang kita ketahui juga bahwa Twice itu wah memecahkan rekor lagi sih. Sumpah gua sangat bangga banget ya gitu. Jadi ya kita langsung lanjut aja ke scene-nya Sana, Jonghyun dan Mina ya kan ya. Nah di scene-nya ini sebelumnya kita sudah dilihatkan bahwa Mina sudah memakan buah tersebut. Nah, karena kita ketahui bahwa ada Jonghyun kan. Nah pada saat scene ini ya, ini gua tampilkan lagi. Jadi di sini itu, apa ya, Mina itu terlihat bersama Sana ya dan Jonghyun. Nah Jonghyun di sini tuh berada di, apa ya,
ya apa ya, kayak duduk-duduk gitu ya kan temannya, di duduk-duduk di kayak jendela gitu ya kan. Nah di sini tuh kita, apa ya, kita kagak fokus dulu ke Jonghyunnya ya, dan kita fokus di sini tuh adalah, Mina dan Sana ya. Dan seperti yang kita ketahui itu bahwa, Mina kan sudah memakan buah terlarang dan ya otomatis ada Jonghyun, dan ditambah lagi seperti yang gue bilang awal, ada kupu-kupu birunya. Nah kupu-kupu biru di sini tuh melambangkan, si Mina itu lagi dikelilingi roh jahat. Nah roh jahat ini mungkin bisa diartikan sebagai kekuatannya dari Jonghyun ya tentunya. Oke, jadi si Mina memilih merayu si Sana untuk memakan buah terlarang tersebut ya. Jadi dan akhirnya, karena Mina kagak mau turun sendiri, ngapain turun sendirian ke bumi, lebih baik ngajak Sana ya kan. Dan ditambah juga, Jonghyun. Nah Jonghyun itu pas scene terakhir itu bakalan turun juga karena dia iblis, karena iblis yang seperti yang kita kutip pada yang gue bilang sebelumnya itu, dia tuh iblis kagak mau sujud pada Nabi Adam gitu ya namanya. Jadi ya lanjut. Nah oke teman, jadi karena sama dengan Mina, Nen pun juga tidak mau turun sendiri, ngapain turun sendiri, kagak punya teman di bawah gitu, dan akhirnya dia tuh memilih mengajak Cheong untuk turun ke bumi juga, dan bisa bisa dibilang merayu si Cheong untuk memakan buah terlarang tersebut, dan akhirnya ya terjadilah juga, dia berhasil memakan buah terlarang tersebut juga. Dan ya hal sama pun dilakukan oleh Dahyun. Dahyun pun, merayu si Jihyo untuk ini, untuk memakan buah terlarang tersebut, karena ya semua para member itu kagak mau turun sendirian ke bumi kan, karena ya kalau turun sendirian ke bumi ngapain, turun bertiga doang, kagak seru. Jadi ya, nah nah pas di sininya juga itu kan, ada kuda putih. Nah kuda putih di sini bisa gue bilang, maknanya itu kalau menurut gue pribadi ya, maknanya itu adalah, apa ya, maknanya dalam NP kali ini adalah si kuda putih ini menjaga, Jihyo gitu ya kan. Nah akhirnya setelah mengajak, para member lain, mereka itu wah dilihat kan, sinyal mereka turun ke bumi itu lewat portal. Portalnya itu portal warna-warni gitu ya kan teman. Nah pas di scene-nya ini teman, gua sangat menarik banget nih. Nah di pas scene-nya apa ya, rapnya Dahyun itu gua sangat menarik banget. Kenapa? Ada beberapa tempat gitu ya kan namanya yang dia lewatin. Wah, ada beberapa tempat sebelum memasuki bumi. 난 원래 욕심쟁이 몰랐다면 미안 사과는 미리 할게 cause I want you more more 의견은 필요 없어 훔칠 거야 네 맘 내게 울리게 될 거야 if you say no no. Nah, yang gua paling menariknya ini, wah, beberapa kali tuh apa ya, di-shoot di partnya apa ya, partnya Cui ya. Yaitu partnya Cui itu sebelum tadi adalah ya, dia berada dalam gua ya teman. Jadi ya sebelum perjalanan dan sementara dalam perjalanan, mereka itu mungkin singgah ke tempatnya Cui untuk menjemputnya Cui seperti di part rapnya Cheong. 도둑고양이 오늘만은 널 꼭 잡으러 왔으니까 딱 기다려 너. Nah, di partnya rapnya Cheong itu berisikan kayak gini, "Hari ini aku pasti menjadi kucing liar." Nah, si kucing ini kan seperti yang kita ketahui kan adalah si Cui kan. Si kucing liar ini maksudnya itu adalah, macan tutul Amor tadi ya. Nah, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, dan di pasnya di sini juga, ada gambar, ininya apa, macan loncat gitu ya kan di belakangnya Cheong. Jadi dan ditambah juga, "Aku di sini untuk menjemputmu, tunggu saja." Wah, si Cheong, apa ya, si Cheong dan membaran itu menjemput si Cui, dan akhirnya mereka sama-sama turun, ke bumi gitu ya kan, gitu temannya. Jadi setelah semua ini terjadi dan akhirnya mereka bersama-sama turun ke bumi, seperti di scene terakhir tuh mereka kan berkumpul bersama gitu ya kan, dan ya akhirnya mereka turun ke bumi karena sudah memakan buah terlarang bersama Jonghyun. Jonghyun dan Cui itu, sebenarnya kan kagak saling berpengaruh. Apa ya, Cui dan Jonghyun, apa ya, di sini tuh perannya mereka itu, Cui itu digambarkan seperti tadi gue bilang adalah macan tutul Amor ya. Jadi, dan ditambah punyanya Jonghyun itu adalah, dia adalah seorang ini apa, seorang iblis ya teman. Jadi ya itulah, teori gua kali ini emang banget kalau, teori gua agak-agak gimana, soalnya ya gua baru pertama kali ngebuat kayak ginian sumpah. Dan ditambah wah, kalau banyak apaan tuh ya teman-teman ya, kalau gua banyak ngebaca atau gimana, jadi ya mohon dimaklumi. Jadi, this is my first time ngebuat kayak ginian, jadi mohon maaf banget. Jadi ya itulah teman, semoga kalian bisa nyangkut teorinya atau gimana. Kalau kalian punya teori lain silakan, eee, komen di bawah ya namanya. Jadi kalau kalian tidak suka, silakan dislike, kalau kalian suka silakan di-like. Dan ya kesimpulannya gua bisa ambil di sini adalah, oh seperti lagunya adalah more and more ya, jadi lagi dan lagi. Ya, lagi dan lagi ya kan. Nah yang gue bisa dapat dari ini, dari apa ya, kesimpulannya di luar dari teori tadi ya.
gua bisa bilang apa ya, Twice itu mengharapkan cinta yang lebih gitu dari Parawan setelah dia mengungkapkan perasaannya di Fancy dan akhirnya dia merasa di feel spesial kan di NV feel spesial. Dan akhirnya dia more and more ya berarti apa ya, mereka itu mau cinta once lagi dan lagi ya kan temannya. Jadi gua harap apa ya, kita semua bisa memberikan terbaik untuk para member semua lah, dan gua bisa bilang jangan jangan ini terus ya, jangan bully terus gitu ya kan, karena ya kasihan juga gitu. Mereka baru kami masak gitu karya apa ya, lagunya itu bilang lagi karena gua lihat-lihat itu ya banyak sih komentar negatifnya. Jadi ya gua harap para One selalu tetap dukung gua juga. Jadi ya tetap dukung mereka apapun mereka yang lakukan. Kalian harus tetap dukung, beri support, dan ya semoga kagak ada lagi dah kasus kedepannya ya kan. Jadi ya gua harap banget. Jadi ya oke teman, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan teori kali ini silahkan like, kalau kalian tidak suka silahkan dislike, dan jangan lupa di share juga teman-teman kalian para ones, dan jangan lupa di subscribe juga, dan jangan lupa dinyalakan juga tombol notifikasinya. Jadi ya mungkin sekian dulu teman-teman, semoga teori gue bisa kalian terima ya. Jadi ya oke teman, see you next time in video. Sebenarnya game to my channel, dan saya Nur Pasanda cabut. 死んでいる。